Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Haria dengan NIM 6820191113. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Kristen Satyawacana, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pancasila. Baiklah, saya akan membahas tentang Pancasila yang berjiwa muda, jiwa Pancasila. Maksudnya itu apa sih pengertian Pancasila itu? Pancasila itu sebagai ideologi negara. Artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila itu sebagai pondasi atau dasar gitu ya. Sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Kemudian dari yang pertama, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia yang lambangnya itu pohon beringin. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi. Baiklah, dari sila pertama itu kita dapat memaknai bahwa dikaitkan dengan milenial sekarang. Yang pertama itu, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang kelima, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Pencipta sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dipercayai masing-masing. Kemudian yang keenam, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketujuh, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Maksudnya tidak memaksa. Ketika kita beragama Islam atau Kristen, kita tidak boleh memaksa orang lain yang beragama misalnya seperti Katolik atau yang lain harus mengikuti agama kita, itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita masuk ke sila kedua. Sila kedua itu seperti contoh yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, mengembangkan sikap saling tegang rasa dan tetap selira. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain. Maksudnya, kita harus saling menghormati sesama umat manusia. Dan yang kelima, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan agama, kepercayaan, jenis kelamin atau kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang keenam, mengembangkan sikap yang tidak semena-mena terhadap orang lain. Misal, mentang-mentang kita orang kaya, orang berpangkat, berpejabat, terus
kita kepada orang yang lebih di bawah kita injek-injek atau kita berbicara kasar, semena-mena kita, mentang-mentang kita orang berpangkat, beruang, itu nggak boleh. Kemudian yang kedelapan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang selanjutnya, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kemudian yang terakhir, berani membela kebenaran dan keadilan. Ketika kita yakin hal yang kita lakukan itu benar, kita harus memperjuangkannya. Jangan membenar-benarkan sesuatu yang itu ternyata salah. Kemudian sila ketiga yaitu contoh yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Dan yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Dan yang terakhir, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian lanjut ke sila 4. Yang pertama, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Maksudnya, kita memberi kepercayaan terhadap seseorang yang bisa ketika ada masalah atau apapun dia mampu untuk berani bertanggung jawab. Yang kedua, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang ketiga, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dan yang keempat, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Maksudnya, apapun keputusan dari hasil musyawarah, kita harus terima. Selanjutnya, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir, musyawarah dilakukan dengan penuh akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kemudian kita lanjut ke sila kelima atau sila terakhir. Yang pertama, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Maksudnya, ketika orang lain berkarya, kita nggak boleh mencaci maki atau menghina atau bilang itu yang membuat dia itu down atau merasa terkucilkan seperti itu. Dan yang kedua, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Yang ketiga, suka bekerja keras, tidak malas-malasan. Kemudian yang keempat, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kemudian, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Misal, kita mempunyai tanah banyak atau uang yang banyak. Ketika orang mau meminjam, kita peranakan atau kita
setiap bulan keterlambatan pembayaran bisa dikenakan denda atau penambahan uang seperti itu. Yang selanjutnya, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Ketika mempunyai banyak harta, contohnya kita membeli barang-barang yang terlalu berlebihan untuk kita. Kemudian yang terakhir, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Semisal kita membeli salon, kita menghidupkan terlalu keras, kemudian tetangga-tetangga merasa terganggu, berisik. Ketika waktu mau tidur, berisik. Seperti itu tidak boleh. Cukup sekian dan terima kasih.